Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat Al-Fatih, kita ketemu lagi masih dengan Pak Puji di sini ya. Kita akan membahas terkait dengan produk-produk Al-Fatih. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu varian ya, varian kopi ya. Kalau biasanya kan untuk Al-Fatih terkenal dengan varian kopi-kopi latte ya Pak ya. Memang untuk beberapa terakhir-terakhir ini ya, memang kita ada launching dua jenis kopi, dan salah satunya ini kopi hitam lebah emas. Ini kopinya awet muda. Ini Pak Puji, terkait dengan kopi ini berarti kan satu, yang pertama kok kepikiran sih bikin kopi ini, dan juga apa sih harapan manfaat yang pengen disampaikan, itu apa mungkin yang pengen dicapai lah terkait dengan konsumsi kopi ini Pak itu. Ya. Jadi ini kopi lebah emas ini aslinya kan kita bikin awal, ini ide awalnya. Jadi ada pasien umur 62 tahun minum herba tonik permajaan. Terus jarak 1 bulan rambutnya menghitam, mulai dari belakang itu kelihatan, perbedaannya kelihatan sekali, menghitam-hitamnya itu hitam pekat itu. Nah kemudian sampai sekarang beliaunya masih minum. Terus, nah saya kan nggak bisa minum itu, minum permajaan itu, karena apa? Masih terlalu dingin buat saya. Nah terus saya buat yang versi keduanya yang saya bisa minum. Itu jadilah tonik permajaan 2 ya, herba tonik permajaan 2. Nah kadang orang suruh minum herba itu males, kadang lupa dan sebagainya, dan kesannya kayak sakit Pak itu yang ya kayak orang obat, lagi, karena obat itu kan itu. Padahal minumnya cuma kalau mau tidur saja. Hanya kenapa nggak dibuat kopi saja, istilah minum. Kalau kopi latte nggak bisa. Kalau kopi latte dimasukkan, komposisinya itu satu rasa tidak masuk. Ya. Yang kedua, tidak bisa dosis besar masuk. Kalau masuk mesti rubah rasanya, udah bukan minuman, jamu. Oh iya itu. Tapi di dalam kopi hitam, ini aja agak terlalu besar ya. Agak bisa masuk karena nilai kopi, apalagi yang pakai gula aren itu. Pakai gula aren itu ya kayak kopi hitam pahit ya, karena ada sedikit pahitnya ramuan, jadi pahit herba sama pahit kopi itu nyatu. Jadi masih bisa masuk lah kopi. Saya kalau minum ini, saya di sistem cerna enak, BAB-nya enak, perutnya juga tidak. Biasanya ngegas membuncit itu enggak kalau minum ini. Terus satu saset ini setara dengan satu saset ini setara dengan 4 kapsul. 4 kapsul. Harusnya kan minumnya cuma 2 kapsul, ini 4. Besok mau kita kurangi jadi 3 karena terlalu pekat lah rasa ininya. Jadi kopinya, tapi kualitasnya malah bagus itu. Tinggal nanti jenengan yang ngasih komentar apa dipertahankan 4 atau 3 ya. Dikurangi 3 supaya rasa kopinya yang lebih nonjol. Iya. Itu. Kalau dengan minum ini kan tiap hari dia tidak terasa, karena untuk menghitamkan rambut itu butuh, kalau dia putih semua, kalau putih semua kayak Pak Ganjar lah ya, kayak Hatta Rasaja, itu malah cepat. Jadi sebulan itu udah kelabu. Udah mulai ada perubahan ya. Karena apa? Tidak ada pembanding. Tapi kalau ada putih, ada hitam, nah ada ini bias. Jadi berubah atau tidak kita nggak ngelihat. Dan biasanya kan muncul perubahan yang kelihatan di 2 bulan. 2 bulan ke sana itu mudah mulai. Apalagi kalau rajin sampai 1 tahun itu ya menghitam semua bisa. Itu. Syaratnya ya tadi sudah menghitam, minum itu, jaganya dengan nutrisi. Sebab kalau nutrisinya kurang,
rambut memutih itu kan nutrisi yang membuat pigmennya dia jadi hitam itu kan hilang. Karena nutrisinya berkurang. Maka orang yang sampai tua rambutnya menghitam, tetap hitam, jarang putihnya itu tanda nutrisinya cukup. Tapi kalau dia sudah berkurang nutrisi antara fisik dengan nutrisinya kurang, biasanya dia memutih. Karena putih itu kan kalau coba botak kayak sama putih itu karena dia dipakai banyak mikir. Sehingga nutrisi yang harusnya ke atas ke rambut itu dipakai untuk berpikir. Ini biasanya cepat memutih. Gitu. Walaupun ada orang yang energinya kuat, rambutnya putih ya. Tapi dia kekurangan zat tertentu. Nyatanya ramuan tertentu itu yang bisa menghitamkan, tidak semua ramuan. Itu. Dan ramuan atau makanan yang tertentu yang bisa menghitamkan, salah satunya untuk kalau melihat dari tulisan-tulisan itu ya, itu yang salah satu yang digunakan untuk menghitamkan rambut itu telur ikan, telur udang, dikeramaskan, itu mau bau amis banget. Tapi itu memberi nutrisi. Artinya apa? Berarti kalau kita makan kuning telur ayam, kuning telur mentah ya, itu kita sama aja. Nutrisi untuk menghitamkan rambut itu ada. Berarti tetapi ramuan yang untuk menghitamkan rambut itu juga ada khas dan dia sifatnya kayak kuning telur tadi. Jadi bagus lagi kalau kopi ini konsumsi, kuning telur nutrisinya juga ya, baik, rutin. Nah, cepat lagi. Tapi dia bergerak itu. Nanti dia olahraga supaya nggak jadi panas di darah, jadi bisul gitu. Sama ini Pak, berarti sini kan ini kopinya awet muda. Ketika tadi kan dibahas cuma sekitar rambut. Saya terkait dengan awet muda kan terkait dengan kulit. Kalau dengan dia rambutnya menghitam, juga ini, Pak, ya. Rambutnya menghitam, otomatis kan nutrisi yang lain terpenuhi. Berarti tapi kulit, kalau mengandalkan ini tok, misalnya minum ini bisa jenengan menghitam walaupun makannya biasa ya. Tapi nanti ketika tidak minum itu cepat pudarnya lagi. Tapi kalau minum ini sudah menghitam, jaga dengan makanan, kadang telat-telat minum kopinya ini tidak ada masalah. Karena kata kuncinya itu di nutrisi. Itu seperti itu. Ini yang harus dipahami. Harus benar-benar ini. Dan bisa jadi hitam. Bisa gitu. Dan itu yang dikatakan orang tidak mungkin, ya mungkin. Bahkan saya juga lagi mencari ada informasi orang yang ompong itu minum ramuan giginya bisa tumbuh lagi. Nah itu saya penasaran. Tapi belum ketemu sampai hari ini rumusnya gimana. Kok bisa gitu. Itu ada informasi kuno itu kayak gitu. Ditunggu Pak. Itu. Waduh. Jadi memang dikhususkan untuk peremajaan ya terkait dengan kopi ini. Dengan catatan konsumsinya secara rutin dan juga yang pastinya nutrisinya tetap sehari sekali aja udah cukup. Untuk lebih mempercepat ya. Paling nggak tadi disampaikan Pak Puji berarti sekitar kalau lebih tampak kelihatan ketika rambutnya putih semua. Gitu. Tapi ketika yang masih ada yang putih, ada yang hitam, masih yang ada abu-abu itu 2 bulan relatif kelihatan sedikit lah perubahannya. Terkait dengan pembanding ya, karena pembanding ini yang putih yang mana ini kan yang kalau yang sudah hitam yang mana, tapi kalau yang putih kan kelihatan. Jadi memang pembandingnya lebih jelas lagi gitu ya. Jadi itu sahabat ya terkait dengan kopi hitam ya. Kopi hitam lebah emas, kopinya awet muda. Jadi bagi yang mungkin rambutnya sudah mulai memutih atau putih sekalian bisa dicoba. Konsumsi tiap hari ya. Insya Allah nanti ada perbaikan terkait dengan peremajaan ya. Ya. Mungkin kalau yang sudah konsumsi bisa sharing-sharing pengalaman, tulis di kolom komentar gitu ya. Terima kasih Pak Puji. Sahabat, insya Allah cukup ya pembahasan kita terkait dengan kopi lebah emas. Jangan lupa sediakan di tempat masing-masing ya. Hubungi agen terdekat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.